Hai. Halo. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Milenia Hardialensi NPM 187000109 dari kelompok 3 kelas 2018C. Saya Anifa Putri, NPM 18700-127 dari kelompok 3 dari kelas 2018C. Perkenalkan, nama saya Lasabila Rahma, NPM 187-00123. Saya dari kelompok 3, kelas 2018C. Perkenalkan, nama saya Iko Mardek Semarsana, NPM 187000113, kelas 2018C. Perkenalkan, nama saya Dinda Kinanti dari 2018C NPM 187-00121 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Filona Lagitza Medikana, NPM 187000129. Saya kelompok 3 dari 2018C. Perkenalkan, nama saya Felicita Kenisai Saradi dengan NPM 187-00117 dari kelas 2018C. Perkenalkan, nama saya Istighfarin Korima dari kelas 2018C NPM 187-00115 dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saksikan video kami. Selamat menonton. Halo Rek. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kenapa kita harus di rumah saja. Karena dengan di rumah saja kita bisa menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Yang pertama yaitu kita bisa makan 3 kali sehari dengan makanannya bergizi. Kita bisa mengatur pola tidur kita bisa olahraga, kita bisa mandi dengan alat-alat mandi yang bersih, dan lain sebagainya. Kalau kita keluar, kalau kita nonton, kalau kita jalan di luar, kalau kita makan di luar, kalau kita berkeliaran di luar, belum tentu kan kita tidak kontak fisik dengan orang-orang di sekitar. Nah, maka dari itu kita nggak tahu kan orang-orang di sekitar sana terjadi dengan corona atau tidak. Maka dari itu lebih baik kita di rumah saja. Dan dengan di rumah saja kita bisa menghargai para tenaga medis yang berjuang untuk menangani pasien-pasien corona yang di luar sana. Di rumah saja lebih aman. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan alamiah penyakit dari novel coronavirus. Yang pertama ada fase susceptible atau fase rentan, yaitu terpaparnya individu sebagai penjamu yang rentan. Individu yang memiliki imunitas yang rendah dan sering terjadi pada orang tua dan pada individu yang sedang mengalami stres, dikarenakan stres dapat menurunkan imunitas tubuh dari suatu individu. Lalu fase yang kedua adalah masa inkubasi. Masa inkubasi merupakan waktu yang diperlukan untuk mulai dari paparan hingga timbulnya suatu gejala. Masa inkubasi dari coronavirus sendiri adalah 2-14 hari. Fase klinis yaitu fase mulai timbulnya gejala. Pada hari pertama sampai hari ketiga, gejalanya mirip masuk angin, sakit tenggorokan ringan, dan pada hari keempat, suaranya mulai serak, suhu tubuh berkisar 36,5 derajat Celcius, mulai terjadi anoreksia, sakit kepala ringan, dan diare ringan. Pada hari kelima, tubuhnya panas ringan, suhu sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 36,7 derajat Celcius. Tubuhnya mulai mengalami lelah dan merasakan nyeri pada persendian. Pada hari yang keenam, mulai demam ringan sekitar 37 derajat Celcius, batuknya berlendir ataupun kering, sakit tenggorokan saat makan, berbicara, dan menelan makanan, merasakan kelelahan, mual, dan sesekali mulai susah dalam bernafas, diare, dan sampai muntah-muntah. Pada hari yang ketujuh, demamnya lebih tinggi, 37,4 derajat Celcius hingga 37,8 derajat Celcius. Batuknya lebih banyak, dahaknya lebih banyak, nyeri tubuh, kepala terasa semakin berat, diare lebih parah daripada sebelumnya, dan muntah, susah bernafas juga mulai parah daripada sebelumnya. Pada hari yang ke-8, mulai dari 38 derajat Celcius hingga lebih, kesulitan dalam bernafas semakin parah, dadanya terasa semakin berat, batuk terus-menerus, sakit kepala, nyeri sendi, dan sakit punggung. Pada minggu yang kedua ini, gejalanya tidak berubah dan bertambah semakin buruk. Demam semakin menjadi-jadi, batuk tidak mereda, dan lebih buruk dari sebelumnya. Semakin susah juga dalam bernafas.
Dan fase yang keempat adalah fase komplikasi. Apabila fase klinis tadi tidak diobati, maka akan timbul fase komplikasi. Berdasarkan pengalaman klinis saat ini, infeksi umumnya muncul sebagai pneumonia yang menyebabkan gagal nafas hingga kematian, gagal organ seperti gagal ginjal, akut cardiac injury, dan dapat mengancam nyawa hingga menyebabkan kematian pada beberapa kasus. Five level of prevention dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pada pencegahan primer dibagi menjadi 2, health promotion atau promosi kesehatan, dan specific protection atau perlindungan khusus. Pada health promotion atau promosi kesehatan, pada kasus corona ini, pemerintahan sudah menjelaskan untuk tetap berada di rumah, menjaga pola hidup sehat, dan hindari untuk berpergian, terutama untuk berkelompok atau yang menuju keramaian. Jika terpaksa untuk berpergian, maka gunakanlah alat pelindung diri seperti memakai pakaian tertutup, memakai alas kaki, memakai penutup kepala, memakai kacamata, memakai masker, dan hindari untuk berdekatan dengan seseorang, terutama jagalah jarak 1 hingga 2 meter. Lalu setelah berpergian, rendamlah alat pelindung diri itu dengan larutan deterjen, serta mandi dan keramas. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Pada perlindungan khusus ini bertujuan untuk menyarankan bagi seseorang yang pernah berinteraksi dengan orang yang sudah terjangkit virus corona, atau seseorang yang baru pulang dari luar negeri, atau seseorang yang mempunyai gejala seperti batuk, pilek, demam, dan sesak nafas untuk segera memeriksakan diri pada pelayanan kesehatan. Sekarang saya akan menjelaskan risiko terbesar adanya pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Nah, risiko terbesarnya ada dalam berbagai bidang. Yang saya jelaskan adalah dalam 2 bidang. Yang pertama dalam bidang perekonomian. Di dalam bidang perekonomian adanya perilaku pasar yang berlebihan, yaitu berupa ketakutan yang berlebihan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, menyebabkan nilai tukar rupiah sekarang anjlok. Meskipun bukan penyebab utama, tetapi hal ini merupakan salah satu penyebab anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar US. Sekarang nilai tukar rupiah sudah mencapai 16.213 rupiah per dolar Amerika. Yang kedua tentunya adalah dalam bidang kesehatan. Nah, karena pandemi virus COVID-19 atau virus corona yang sudah masuk ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, sekarang ada ledakan pasien. Ada 686 kasus dengan 55 orang meninggal dan 30 diantaranya sembuh. Karena hal ini terjadi, bukan tidak mungkin tenaga medis yang menjadi frontliner sekarang akan menjadi kewalahan untuk menghadapi adanya ledakan pasien akibat pandemi COVID-19 ini. Bukan hal yang tidak mungkin di negara kita akan terjadi hal yang sama seperti yang ada di negara Italia. Beberapa risiko lain yang dapat terjadi pada pasien dengan COVID-19 atau dengan coronavirus, yang pertama adalah pneumonia. Yang kedua, adanya infeksi sekunder di berbagai organ. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury. Dan yang kelima adalah kematian. Terutama untuk kematian, meskipun jumlah mereka yang meninggal akibat virus ini adalah kebanyakan orang-orang dewasa yang sudah lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit bawaan, namun bukan berarti kita sebagai remaja tidak memiliki risiko untuk terjangkit beberapa penyakit tadi karena virus corona ini. Nah, kita dapat menjadi carrier atau pembawa kepada orang-orang di sekitar kita yang sistem imun atau kekebalan tubuhnya rendah, sehingga mereka juga memiliki resiko untuk dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan alat perlindungan diri bagi masyarakat dan tentunya tenaga medis yang bekerja menanggulangi COVID-19. Pada dasarnya, masyarakat sudah dilarang untuk keluar rumah. Jadi, apabila ada kepentingan yang sangat mendesak, mendadak, dan penting, terpaksa harus keluar rumah, maka diperlukan alat perlindungan diri. Salah satunya penggunaan masker dan
meningkatkan kebiasaan untuk mencuci tangan. Ketika setelah beraktivitas di luar, maka diperlukan untuk pembersihan diri dengan mandi, berganti pakaian, harus. Itu yang dilakukan oleh masyarakat awam. Sedangkan alat perlindungan diri yang digunakan oleh tenaga medis yang terpapar, yang pertama adalah disposable surgical cap yang merupakan topi bedah sekali pakai. Yang kedua ada disposable surgical mask, yaitu masker bedah sekali pakai, atau bisa juga digunakan medical protective mask N95, masker medis N95. Yang ketiga ada disposable medical protective uniform, yaitu adalah baju pelindung medis sekali pakai. Yang keempat ada disposable latex glove yang merupakan sarung tangan karet sekali pakai. Kemudian ada full face respiratory protective atau pelindung pernafasan wajah penuh yang digunakan untuk wajah. Kemudian tidak lupa penggunaan cover shoe yang merupakan pelindung dari alas kaki atau sepatu. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah cuci tangan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Langkah cuci tangan di sini ada 6 langkah cuci tangan. Ya, habis ini videonya. Terus cuci tangan itu bisa dilakukan dengan menggunakan air dan sabun atau dengan cairan pencuci tangan. Cairan pencuci tangan ini harus mengandung minimal 60% alkohol. Berikut adalah 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir, boleh menggunakan air hangat maupun air dingin. Lalu, tuangkan sabun pada telapak tangan. 2. Usap kedua telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar. Lalu, gosok kedua telapak tangan hingga berbusa. Bersihkan seluruh bagian tangan hingga merata, dari pergelangan tangan, punggung tangan, sela-sela jari hingga kuku. Lakukan selama 20 detik. Lalu bersihkan bagian jari dengan gerakan memutar satu demi satu. Kemudian bilas tangan hingga bersih dari sisa sabun dan kotoran. Kemudian tutup keran menggunakan tisu atau bagian anggota tubuh lainnya agar kuman tidak menempel pada tangan yang telah dicuci. Jika kalian kesulitan menemukan sabun, air bisa diganti dengan hand sanitizer. Minimal kadar alkoholnya 60%. Jadi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu telah mengubah frasa untuk merekomendasikan jarak fisik daripada jarak sosial dengan himbauan berbunyi practice physical distancing by avoiding unnecessary travel and staying away from large group of people. Nah, hal ini untuk mendorong masyarakat agar tetap terhubung melalui media sosial. Menurut WHO sendiri, gagasan pengubahan itu adalah untuk menjernihkan pemahaman bahwa perintah untuk tetap di rumah selama wabah virus corona atau COVID-19 saat ini bukan memutuskan kontak dengan teman dan keluarga, tetapi menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit itu tidak menyebar. Nah, masyarakat tetap perlu melakukan interaksi sosial, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan media sosial. Saya akan menjelaskan kurva penyebarannya termasuk commensure epidemic. Keadaan wabah dengan bentuk commensure epidemic atau CSA adalah suatu letusan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadinya dalam waktu yang singkat atau mendadak. Jika keterpaparan kelompok serta penularan penyakit berlangsung sangat cepat, maka waktu yang sangat singkat, maka resultan dari semua kasus atau kejadian berkembang hanya dalam satu masa tunas saja. Pada dasarnya dijumpai bahwa CEA kurva epidemik mengikuti suatu distribusi normal, sehingga dengan demikian bila progresi kumulatif kasus digambarkan menurut lamanya kejadian sakit atau onset, akan terbentuk suatu garis lurus. Median dari masa tunas dapat ditentukan secara mudah dengan membaca waktu dari setengah atau 50% yang terjadi pada grafik. Dan yang kedua adalah Propex atau progresif epidemik. Bentuk epidemik ini terjadi karena adanya penularan dari orang ke orang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui udara, makanan maupun vektor.
Kejadian epidemik semacam ini relatif lebih lama, waktunya sesuai dengan sifat penyakit serta lamanya masa tunas. Juga sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk serta penyebaran anggota masyarakat yang rentan terhadap penyakit tersebut. Masa tunas penyakit tersebut di atas adalah sekitar 1 bulan sehingga tampak masa epidemik cukup lama dengan situasi peningkatan jumlah penderita dari waktu ke waktu pada saat di mana jumlah anggota masyarakat yang rentan mencapai batas minimal. Pada saat sebagian besar anggota masyarakat sudah terserang penyakit, maka jumlah yang rentan mencapai batas kritis sehingga kurva epidemik mulai menurun sampai batas minimal. Terima kasih. Negara di area publik memiliki resiko yang sangat besar tertular virus COVID-19. Mengapa? Karena menurut WHO, virus COVID-19 ini dapat menular melalui cairan yang dikeluarkan oleh seseorang yang mungkin terinfeksi virus COVID-19 ini saat dia batuk atau bersin. Nah, seperti yang kita ketahui, di tempat umum atau di public area, kita tidak tahu bagaimana keadaan orang di sana. Entah dia sakit ataupun sehat. Nah, oleh sebab itu, penting adanya kita menjaga jarak 1 meter atau lebih dari orang-orang. Saat memang terpaksa, kita harus berada di public area seperti di kantor atau di moda transportasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi terdiri dari 3, yaitu agent, environment, dan host. Agent yaitu yang terdiri dari coronavirus disease 19, sedangkan environment-nya ada banyak. Yang pertama salah satunya yaitu tentang rumah yang kurang bersih, lingkungan yang ramai seperti mall, seperti jalanan, terus di transportasi, terus yang keempat di sebuah stasiun, bandara, tempat umum, terminal. Yang terakhir yaitu lingkungan yang dekat dengan penderita. Terus hostnya yaitu risk human. Di segitiga epidemiologi itu seperti jungkat-jungkit. Yang jadi penumpunya itu environment, yang jadi penumpangnya itu agent dan host. Di kasus coronavirus ini, host turun, jadi risk human-nya turun, yang naik itu agent-nya yaitu coronavirus disease 19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.